حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Wasallam sami'ahu minallah. Tidak ada seorang pun dari salaf mengatakan bahwasanya Nabi SAW mendengar Al-Quran dari Allah. Wa innama qala dzalika ba'dul mutaakhirin. Ini hanyalah diucapkan oleh sebagian mutaakhirin. Wal ayah taruddu alaih, dan ayat ini membantah orang itu. Karena terang-terangan ayat ini mengatakan apa? Qul nazzalahu ruhul qudus mir rabbika bil haqq. Katakanlah yang membawanya turun dari Rabbmu adalah siapa? Adalah Ruhul Qudus. Dia itulah yang memasukkan ke dalam hatimu, membacakan kepada dirimu dan sebagainya. Nazala bihir ruhul amin ala qalbik. Ruhul amin turun membawanya kepada hatimu. Qala Ibnu Hajar rahimahullah fi Syarhil Bukhari, Syarah Sahih Bukhari Fathul Bari yang ke-13 muka surat 463. Wal manqulu anis salaf ittifaquhum annal Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Yang dinukilkan dari salaf adalah kesepakatan mereka bahwasanya Al-Quran itu kalamullah dan bukan makhluk. Talaqahu Jibril anillah. Jibril menerimanya dari Allah. Wa ballaghahu Jibril ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jibril menyampaikannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ballaghahu Muhammad ila ummatih. Muhammad yang menyampaikan Al-Quran tadi kepada umatnya. Ya, Ibnu Hajar lebih dekat kepada apa? Kepada Ahlussunnah wal Jamaah daripada An-Nawawi dan yang lain-lain. Dan secara umum memang dia sendiri banyak bertentangan dengan akidah Asy'ariyah. Walaupun terpengaruh juga karena memang para masyayikhnya adalah dari kalangan mereka kebanyakannya. Tapi karena beliau banyak mendalami hadis-hadis dan juga kitab-kitab salaf, maka dia lebih selamat daripada yang lain. Dan banyak ulama mengatakan tetap Ibnu Hajar itu dari kalangan Ahlus Sunnah, demikian pula An-Nawawi. Cuma ada beberapa kalimat-kalimat yang menunjukkan mereka terkesan dari syekh mereka. Fa fi hadhil ayat dalilun ala annal Qur'ana munazzalun min indillah. Maka di dalam ayat ini ada dalil bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan dari sisi Allah. Wa annahu kalamuhu bada'a minhu. Dan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, munculnya yaitu mulainya adalah dari Allah. Karena sebagian kalam salaf mengatakan bada, yaitu muncul. Yang lain mengatakan bada'a, itu tidak masalah. Wa dhahara la min ghairih, munculnya adalah dari Allah Ta'ala, bukan dari yang lain. Wa annahu alladzi takallama bihi la ghairuh, dan Allah itulah yang berfirman dengan mengucapkan Al-Quran tadi, bukan yang lain, bukan pihak lain atau zat yang lain. Wa amma idhafatuhu ila rasuli fi qawlihi wa innahu la qawlu rasulin karim fa idhafatu tablighin la idhafatu insya. Penisbatannya kepada Rasul di dalam firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Al-Quran itu betul-betul perkataan Rasul yang mulia, itu adalah penisbatan penyampaian, bukan penisbatan penciptaan. Wa risalah tablighu kalamil mursil. Sementara risalah artinya adalah penyampaian kalam dari sang pengutusnya yang mengutus. Walau lam yakun lir rusuli kalaman yuballighuhu ar-rasul. Ini sepertinya lil mursil yang betul ya. Sepertinya iya. Kesannya ada mim ya. Karena memang inilah kalam dari Imam Ibnul Qayyim. Menunjukkan adanya rasul itu menunjukkan adanya bahwasanya Allah itu sebagai zat yang mutakalim. Gimana dia mengutus Rasul sementara dia tidak mampu bicara? Ini adalah kelemahan yang amat sangat. Baik. Walau lam yakun lil mursil kalaman yuballighuhu ar-rasul lam yakun rasulan. Seandainya bukan karena yang mengutus itu punya kalam untuk disampaikan oleh sang utusan, maka tidak ada yang namanya utusan. Ya Allah. Walihada qala ghairu wahidin minas salaf, karena itulah lebih dari satu orang salaf mengatakan man angkara ayyakuna Allahu mutakalliman faqad angkara risalata rusulih. Kalau barang siapa mengingkari bahwasanya Allah itu berbicara, maka berarti dia telah mengingkari diutusnya para rasulnya.
Tayyib, fa inna haqiqata risalatihim tablighu kalamil mursil. Karena hakikat risalah para rasul adalah penyampaian kalam sang pengutus. Wa fiha dalilun ala uluwillahi ala khalqih. Dan juga di dalam ayat tadi ada dalil tentang ketinggian Allah Ta'ala di atas para makhluknya. Dari lafaz yang mana itu ya? Karena apa dari nazala, qul nazzalahu ruhul qudus mir rabbik. Ruhul Qudus yaitu malaikat Jibril turun membawa Al-Qur'an dari Rabbmu, menunjukkan apa? Bahwasanya Allah itu di atas sana, sehingga Al-Qur'an yang datang dari Dia itu dibawa turun, menunjukkan Allah itu tinggi di atas sana. Baik. Kemudian qal wa tanzilu wal inzal al-madhkuru fil Qur'an yang qasimu ila salasati aqsam. Masalah penurunan yang disebutkan dalam Al-Quran itu terbagi menjadi 3 macam. Inzalun mutlak, penurunan secara mutlak, yaitu tidak dikaitkan dengan tempat atau sumbernya, yaitu puncanya. Kaqaulihi wa anzalnal hadid, seperti firman Allah Ta'ala, dan kami turunkan besi. Tidak disebutkan dia turun dari mana, sumbernya dan puncanya apa dan sebagainya. Asani inzalun minas sama. Yang kedua adalah penurunan dari atas atau sama, kalau kita artikan langit, mudahnya ijah langit dulu. Wa anzalna minas sama ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit yaitu apa? Air yang segar, air yang suci dan mensucikan. Sementara dalil-dalil menunjukkan bahwasanya yang menurunkan hujan adalah apa? Awan, bukan langitnya itu. Istilahnya tempat turunnya adalah awan, bukan langit. Sebagaimana dijelaskan Syekhul Islam dalam Darut Ta'arud, dan juga dalam dalil-dalil yang banyak. Dan juga dalil dari Al-Qur'an, masalah as-sahab. Kemudian dari sahab itulah Allah Ta'ala menurunkan air hujan. Demikian pula juga hadis Anas, bukannya langsung dari langit turunnya hujan ketika istisqa itu, tapi ada awan yang datang. Lalu kemudian awan itu yumtiruhum, menurunkan hujan kepada mereka. Kemudian as-salis, yang ketiga, inzalun minhu subhanah, penurunan yang datang dari Allah Subhanahu. Kaqaulihi qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik, seperti firman Allah Ta'ala, katakanlah Ruhul Qudus itu yang menurunkan Al-Qur'an dari Rabbmu. Baik. Fa akhbara anna al-Qur'an munazzalun minhu, maka Allah Ta'ala mengabarkan bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan dari Allah. Sebagaimana di dalam awal-awal surat apa itu? As-Sajdah juga, Alif Lam Mim tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Ini adalah penurunan Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, mir rabbil alamin, dari Rabbul alamin. Jadi betul-betul dinisbatkan pada Allah, dalam keadaan ini diturunkan, menunjukkan Allah itu tinggi di atas sana. Qal wal matar munazzalun minas sama, sementara hujan itu diturunkan dari awan. As-sama maksudnya adalah as-sahab. Wal hadid munazzalun nuzulan mutlaqa, sementara besi itu diturunkan secara mutlak. Fa farraqa subhanahu bainan nuzuli minhu wan nuzul minas sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan, membezakan antara turun darinya dan juga masalah turun yang dari langit atau dari awan itu. Wa hukmul majrur biman fi hadzal bab hukmul mudhaf bimin wa hukmul majrur bimin fi hadzal bab hukmul mudhaf. Sementara hukum majrur bimin di dalam bab ini dia adalah seperti hukum mudhaf, karena memang kebanyakan idhofah dia itu ada takdir min seringnya. Khatamu hadidin khatamun min hadid seringnya, walaupun tidak selalu. Terkadang adalah idhofah kepada kepada milik. Babu masjidin maksudnya adalah milik pintu ini, milik masjid. Ini untuk bahasa kita ya, walaupun dia istighfar sebenarnya. Tapi intinya adalah kebanyakannya min, dan baru kemudian adalah yang lain-lain. Baru yang terakhir yang paling sedikit adalah yaitu fi, menunjukkan dorfiyah, tempat. Makrul lail, makar di waktu malam. Cuma kebanyakannya adalah min, dan yang termasuk di dalamnya adalah ini. Qal wal mudhaf yang qasimu ila qismain, sementara mudhaf yang dinisbatkan
dia itu terbagi menjadi dua macam, idhafatu a'yan wa idhafatu ma'ani, yaitu penisbatan benda-benda dan penisbatan makna-makna. Fa idhafatul a'yan ilahi subhanahu min babi idhafatil makhluk ila khaliqihi tashrifan. Maka penisbatan benda-benda kepada Allah Subhanahu wa taala itu masuk dalam bab penisbatan makhluk kepada penciptanya. Sebagai apa? Sebagai pemuliaan seringnya. Walaupun ada sekali sekala tanpa pemuliaan, tapi sekedar untuk memang ini dari kami. Tayyibwa itu yang kedua kabaitillah, seperti rumah Allah. Jelas ini bukan sifat, dia adalah benda yang berdiri sendiri. Wa naqatillah, unta betina Allah. Wa nahwi dzalik, dan yang seperti itu. Abdina, hamba kami, itu adalah penisbatan makhluk kepada penciptanya untuk memuliakan. Tayyib. Amma idhafatul ma'ani, adapun penisbatan makna-makna ilallah subhanahu wa ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa taala, fahiya min babi idhafatis sifah ilal mausuf. Maka dia itu adalah masuk dalam bab penisbatan sifat kepada objek yang disifati. Kasam illah, pendengaran Allah. Pendengaran tidak berdiri sendiri. Walaupun untuk manusia dan semacamnya kita mampu membayangkan, oh boleh dia dipisah dan dipotong, tapi bukan berdiri sendiri. Istilahnya aktif sendiri, bukan. Tetap dia adalah sifat, tidak mungkin untuk apa dipisahkan dari aslinya untuk kemudian berdiri sendiri. Dipisahkan mati mungkin, tapi untuk kemudian berdiri sendiri maka dan menjalankan fungsinya, maka ini tidak terjadi. Wa basarihi, ini juga sifat kepada mausuf. Wa ilmihi, sifat kepada mausuf, tidak berdiri sendiri. Wa qudratih, kemampuannya juga seperti itu. Fahadha yamtani'u an yakunal mudhafu makhluqan. Maka ini mustahil untuk mudhafnya itu makhluk. Bal hiya sifatun qa'imatun bih. Bahkan dia itu adalah sifat yang tegak dengan apa? Dengan objek yang disifati, atau makna yang tegak kepada suatu zat. Itulah makna dari sifat. Sifat itu apa sih? Dia adalah makna qa'imun bidzat, suatu makna yang tegak pada zatnya. Itulah istilah sifat. Wa hakadha hukmul majruri bimin, seperti itulah hukum yang hukum sesuatu yang majrurnya adalah dengan min. Tayyib. Terkadang, tidak selalu. Fa idhafatul Qur'ani ilaihi subhanahu min babi idhafati sifah ilal mausuf. Maka penisbatan Allah kepada penisbatan Al-Qur'an kepada Allah Subhanahu ini masuk dalam bab idhafatus sifah ilal mausuf. Penisbatan sifat kepada objek yang disifati atau zat yang memiliki sifat itu, dan ini memang betul. La min babi idhafatil makhluk ila khaliqih, bukan masuk dalam bab penisbatan makhluk kepada penciptanya. Khilafan lil mubtadi'ati minal mu'tazilati wal jahmiyah wa asbahihim. Berbeda dengan keyakinan para mubtadi'ah dari kalangan Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang semacam mereka. Wa fi hadhil ayah aradu ala man za'ama anna al-Qur'an makhluq. Dan di dalam ayat ini ada bantahan terhadap orang yang menyatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk, au annahu kalamu bashar, atau dia adalah ucapan manusia, wa ghairih, atau kalam dari selain manusia. Selain manusia dari kalangan makhluk, yaitu mungkin adalah apa? Malaikat dan semacam itu. Faman za'ama dzalika fa huwa kafirun billahil azim. Barang siapa menyatakan demikian, maka dia adalah orang kafir. Sebagaimana ditetapkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Khalqu Af'alil Ibad, menyatakan Al-Qur'an makhluk, maka dia kafir. Kama ruwiya dzalika anis salaf, sebagaimana itu diriwayatkan dari salaf. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.